langkah mengejutkan datang dari Eropa. Italia dikabarkan siap memberikan hadiah raksasa ke Indonesia, sebuah kapal induk legendaris yang dulu jadi simbol kekuatan laut mereka. Dalam keputusan resmi, Komisi Pertahanan Senat Italia akhirnya menyetujui rencana hibah kapal induk Giuseppe Garibaldi kepada pemerintah Indonesia. Keputusan ini muncul setelah pembahasan panjang sejak awal Maret dan menjadi sinyal kuat makin eratnya hubungan militer kedua negara. Persetujuan ini diumumkan usai sidang pleno yang dipimpin oleh Stefania Craxi. Dalam sidang tersebut, Wakil Menteri Pertahanan Italia, Matteo Perego di Cremnago, menegaskan bahwa hibah alutsista ke negara sahabat adalah praktik umum untuk memperkuat kerjasama militer dan perdagangan. Namun, proses ini tidak sepenuhnya mulus. Dalam pembahasan, sempat muncul sorotan dari investigasi jurnalistik terkait kemungkinan terlibatnya perusahaan swasta dalam proses transisi kapal ke Indonesia. Meski begitu, hal tersebut tidak menghentikan langkah persetujuan. Kapal induk Giuseppe Garibaldi sendiri bukan kapal biasa. Ia pernah menjadi flagship Angkatan Laut Italia dan dirancang untuk mengoperasikan berbagai jenis helikopter tempur maupun angkut. Selain itu, kapal ini juga memiliki sistem komando dan komunikasi canggih yang mampu mengordinasikan operasi laut skala besar. Menariknya, kapal ini juga mampu membawa pesawat tempur yang memiliki kemampuan STOVL, lepas landas jarak pendek dan mendarat vertikal, yang membuatnya fleksibel untuk berbagai skenario tempur modern. Dengan persetujuan Senat, proses administratif di tingkat Kementerian Italia diperkirakan akan segera rampung sebelum kapal ini benar-benar berpindah tangan ke Indonesia. Kalau diibaratkan, ini seperti seseorang yang tiba-tiba diberi markas bergerak di tengah laut. Bukan sekedar kapal, tapi pusat kendali perang yang bisa membawa pasukan, helikopter, bahkan jet tempur dalam satu paket. Gratis, tapi bukan gratis kaleng-kaleng. Ini bukan kapal nelayan yang bisa langsung dipakai mancing. Ini levelnya bikin tetangga kawasan langsung melirik. Jika benar bergabung dengan TNI Angkatan Laut, kehadiran Giuseppe Garibaldi bisa mengubah peta kekuatan di kawasan. Indonesia tidak lagi hanya bertahan di laut, tapi mulai menunjukkan kemampuan power projection, menjangkau dan mengendalikan wilayah lebih luas dengan kekuatan penuh. Namun, satu pertanyaan besar masih menggantung. Setelah kapal induk ini resmi dimiliki Indonesia, apakah ini awal dari era baru kekuatan laut Nusantara? Atau justru memicu reaksi tak terduga dari negara-negara lain di kawasan? Dan disinilah cerita mulai makin panas. Masuknya Giuseppe Garibaldi ke Indonesia bukan sekedar penambahan armada, tapi bisa jadi sinyal bahwa strategi pertahanan Indonesia sedang naik level. Dari yang sebelumnya fokus menjaga wilayah sendiri, kini mulai mengarah ke kemampuan menjangkau lebih jauh. Bayangkan, sebuah kapal induk berlayar di perairan strategis Asia Tenggara, membawa helikopter dan potensi jet tempur. Itu bukan cuma kekuatan militer, tapi juga pesan diam yang sangat keras. Negara-negara sekitar pun kemungkinan besar tidak akan tinggal diam. Setiap pergerakan kapal ini bisa jadi perhatian serius, bahkan mungkin memicu perlombaan kekuatan baru di kawasan. Karena dalam dunia militer, satu langkah maju dari satu negara bisa berarti tekanan bagi negara lain. Namun di balik semua itu, ada tantangan besar yang sering luput dari perhatian. Mengoperasikan kapal induk bukan perkara mudah. Biaya operasional, pelatihan awak, hingga kesiapan infrastruktur pelabuhan menjadi faktor krusial yang harus benar-benar matang. Ibaratnya, ini seperti diberi mobil supercar gratis, tapi bensin, perawatan, dan supirnya harus kelas dunia juga. Kalau tidak siap, bukannya ngebut, malah bisa mogok di tengah jalan. Lalu pertanyaan sekarang makin tajam. Apakah Indonesia benar-benar siap mengoperasikan kapal ini secara maksimal? Atau jangan-jangan ada rencana yang lebih besar yang belum diungkap ke publik, yang bisa mengubah wajah kekuatan militer Asia Tenggara selamanya? Dan kalau kita tarik lebih dalam lagi, semua ini terasa seperti potongan puzzle besar yang belum sepenuhnya terlihat gambarnya. Beberapa pengamat mulai berspekulasi. Jangan-jangan kehadiran Giuseppe Garibaldi ini bukan tujuan akhir, melainkan batu loncatan.
Karena dalam sejarah militer modern, banyak negara memulai dari kapal induk bekas sebelum akhirnya membangun armada mereka sendiri. Artinya, Indonesia bisa saja sedang belajar sambil jalan, mengasah kemampuan awak, memahami operasi carrier, hingga menyusun doktrin tempur baru yang lebih agresif. Dan kalau itu benar terjadi, dampaknya bisa jauh lebih besar dari sekedar satu kapal. Bayangkan, suatu hari nanti, Indonesia tidak hanya mengoperasikan satu kapal induk, tapi punya armada carrier sendiri. Didukung jet tempur modern, drone canggih, dan sistem tempur terintegrasi. Itu bukan lagi kekuatan regional biasa, tapi sudah masuk level pemain besar. Humornya tipis aja nih. Dulu mungkin kita cuma jago-jaga warung di laut, sekarang mulai mikir buka mall di tengah samudra. Tapi, tentu saja, jalan ke sana tidak akan mulus. Tekanan geopolitik, biaya besar, dan dinamika dalam negeri bisa jadi batu sandungan yang nyata. Dan yang paling menarik, semua ini terjadi di tengah meningkatnya tensi kawasan Indo-Pasifik, di mana setiap langkah militer, sekecil apapun, bisa dibaca sebagai sinyal besar oleh negara lain. Jadi, sekarang pertanyaannya makin dalam. Apakah ini awal dari transformasi diam-diam kekuatan laut Indonesia? Atau justru langkah berani yang akan mengundang permainan besar dari kekuatan dunia lainnya? Dan di titik ini, ceritanya berubah dari sekedar hibah kapal menjadi permainan strategi tingkat tinggi. Karena ketika Giuseppe Garibaldi benar-benar mengibarkan bendera Indonesia, dunia tidak hanya melihat sebuah kapal, tapi membaca arah baru kebijakan pertahanan Indonesia. Apalagi kawasan Indo-Pasifik saat ini sedang panas-panasnya. Jalur laut sibuk, sengketa wilayah, hingga rivalitas kekuatan besar. Semuanya seperti panggung besar yang siap menyambut pemain baru. Dan Indonesia? Selama ini dikenal sebagai penjaga stabilitas. Tapi dengan langkah ini, bisa saja mulai dilihat sebagai penentu permainan. Secara diam-diam, kehadiran kapal induk membuka banyak kemungkinan baru. Mulai dari latihan gabungan skala besar, operasi kemanusiaan lintas negara, hingga proyeksi kekuatan yang lebih jauh dari sebelumnya. Namun, semakin besar kekuatan, semakin besar pula sorotan. Setiap pergerakan kapal ini nantinya bisa dipantau satelit, dianalisis negara lain, bahkan mungkin dijadikan bahan perhitungan strategi global. Dalam dunia militer, tidak ada langkah yang benar-benar sunyi. Dan disinilah tekanan sebenarnya muncul. Bukan hanya soal bisa atau tidak mengoperasikan kapal, tapi apakah Indonesia siap menghadapi konsekuensi dari kekuatan itu sendiri? Sedikit humor tipis nih. Punya kapal induk itu keren, tapi juga seperti punya spotlight raksasa. Mau sembunyi pun tetap kelihatan. Lalu kini, semua kembali ke satu titik krusial. Apakah ini langkah awal menuju Indonesia sebagai kekuatan maritim besar dunia? Atau justru awal dari babak baru persaingan yang lebih tajam di kawasan Indo-Pasifik? Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.